Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita melanjutkan pengajian kitab Mafahim Yajib Al-Shahah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Risalatun muhimmatun ukhra li syaikhi fil mawdu'i. Risalah ini adalah risalah penting yang lain milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam judul mengkafir-kafirkan ataupun mudah memvonis kafir terhadap umat Islam. Hadhihi risalatu arsalaha Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ila Suwaidi, alimun min ahli al-Iraq. Wa kana qad arsala lahu kitaban wa sa'alahu amma yaqulu an-nasu fihi fa ajabahu bi hadhihi risalati qala fiha inna isya'atal buhtani mimma yastahil aqilu ay yahkiyahu fadlan an ay yaftariyahu mimma qultum annani ukaffiru jami'an nasi illa man ittaba'ani wa ya ajaban kaifa yadkhulu hadha fi aqli aqilin wa hal yaqulu hadha muslimun. Risalah ini dikirim oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terhadap Suwaidi yang merupakan orang alim dari penduduk Irak. Dan Suwaidi ini mengirim sebuah kitab kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ataupun surat. Dan Suwaidi bertanya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam surat tersebut tentang apa yang dikatakan manusia, yang dibicarakan manusia tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjawab pertanyaan Suwaidi ini dengan juga menulis surat kepada Suwaidi, yang mana isi surat tersebut adalah sebagai berikut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata bahwasanya tersebarnya fitnah yang mana orang yang berakal malu untuk menceritakan fitnah tersebut, lebih-lebih untuk membuat fitnah itu. Fitnah tersebut yaitu mereka mengatakan bahwa saya mengkafirkan semua manusia kecuali orang yang mengikuti saya. Sungguh aneh, bagaimana hal ini bisa masuk terhadap akalnya orang yang berakal? Apakah yang mengatakan ini adalah orang Islam? Wa ma qultum law annani aqdiru ala hadmi kubbatin nabiy sallallahu alaihi wasallam la hadamtuha wa fi dalailil khairati la haramtuhu wa anha anis salati ala nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ayyi nadmin kana fa hadha minal buhtani wal muslimu la yadhunnu fi qalbihi ajalla min kitabillah. Kata mereka, saya juga seandainya mampu untuk menghancurkan kubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan menghancurkannya. Seandainya beliau menguasai kubahnya Rasulullah, maka akan dihancurkan, katanya. Dan katanya lagi, saya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mengharamkan dalailul khairat, dan saya melarang membaca sholawat terhadap baginda Nabi dengan susunan apapun, baik itu barzanji, riba, ataupun burdah dan lain sebagainya. Katanya saya melarang. Maka saya katakan ini adalah fitnah. Orang yang muslim tidak akan menyangka di dalam hatinya sesuatu yang lebih agung dari Al-Quran. Maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan tetap mengikuti Al-Quran, mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran.
tidak mengikuti hawa nafsu. Karena yang agung di dalam hati orang Islam adalah Al-Quran, bukan hawa nafsu. Kalau mengikuti hawa nafsu bisa mengkafirkan umat Islam, juga menghancurkan kubahnya Rasulullah, mengharamkan dalailul khairat, melarang sholawat Nabi dengan susunan apapun. Ini adalah mengagungkan hawa nafsu, bukan mengagungkan Al-Quran. Tapi kalau orang Islam pasti mengagungkan Al-Quran di dalam hatinya. Maksudnya mengagungkan ya mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, bukan mengikuti hawa nafsu. Jadi orang-orang yang selalu memvonis kafir terhadap orang Islam yang lain, berarti itu mengagungkan hawa nafsu, bukan mengagungkan Al-Quran. Mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti Al-Quran. Wa fi sahifati 64 min nafsil kitab qala rahimahullah wa ma kuntum innani ukaffiru man tawassala bis salihin wa ukaffiru al-bushiri li qawlihi ya akramal khalqi wa unkiru ziyarata qabri nabiy sallallahu alaihi wasallam wa unkiru ziyarata kuburil walidaini wa ghairihim wa ukaffiru man halafa bi ghairillah jawabi an ala dhalik subhanaka hadza buhtanun azim. Dalam halaman 64 dari kitab yang sama, yaitu risalah yang dikirim terhadap Suhaidi, dikatakan juga, kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, apa yang kalian katakan bahwasanya saya mengkafirkan orang yang bertawassul terhadap orang soleh, dan saya mengkafirkan Imam Busiri karena mengatakan ya akramal khalqi maliman aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi, dan katanya saya mengingkari ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingkari ziarah kubur kedua orang tua dan lain-lain, dan katanya saya mengkafirkan orang yang bersumpah dengan selain Allah. Maka jawabanku terhadap berita-berita tersebut, subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah fitnah yang besar. Jadi fitnah, semuanya fitnah. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang Islam adalah fasik, sedangkan memerangi orang Islam berhukum kafir. Jadi jangan mudah mengkafir-kafirkan dan jangan mudah mencaci maki umat Islam. I'lam anna karahatal muslimina wa muqata'atahum wa mudabaratahum muharramatun wa kana sibabul muslimi fusuqan wa qitaluhu kufran idza istahalla. Perlu diketahui bahwasanya membenci orang Islam, memboikot orang Islam, berselisih dengan orang Islam itu hukumnya haram. Memboikot itu maksudnya putus hubungan dengan orang Islam, itu hukumnya haram. Mencaci orang Muslim, mencaci maki orang Islam itu hukumnya fasik, sedangkan memerangi orang Islam itu hukumnya kafir apabila menghalalkan darahnya untuk dibunuh, itu hukumnya kafir. Wa kafa radi'an fi hadzal bab hadits Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu fi sariyatihi ila Bani Jadimah yad'uhum ila al-islam falamma intaha ilaihim talaqawhu faqala lahum aslimu faqalu nahnu qaumun muslimun qala fa'alqu silahakum wanzilu qalu la wallahi ma ba'da wad'i silahi illa al-qatl ma nahnu bi'aminina laka wa la liman ma'aka qala Khalid fala amana lakum illa an tanzilu fanazalat firqatun minhum wa tafarraqat baqiyatul qaum. Wa fi riwayatin intaha Khalid ilal qaumi fatalaqahu faqala lahum ma antum ay muslimun am kufar qalu muslimun qad shallaina wa saddaqna bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa banaina al masajid fi sahatina wa addanna fiha wa fi lafdhin lam yusinu ay yaqulu aslamna faqalu sabana faqala fama balul silahi alaikum
qalu inna bainana wa baina qaumin minal arabi adawah fakhifna an takunu hum fa akhadna as-silaha qala fada'u as-silaha fa wada'u faqala ista'siru fa amara ba'dahum fakatafa ba'dan wa farraqahum fi ashabihi falamma kana as-sahar nada munadi Khalid man kana ma'ahu asirun falyaqtulhu faqatala banu Sulaimin man kana ma'ahum wa amtana al-muhajirun wal ansar radhiyallahu anhum wa arsalu asrahu falamma balagha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma fa'ala Khalid qala Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid qala dzalika marratain. Dan cukup sebagai penolakan di dalam bab ini yaitu hadisnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu di dalam pasukannya yang dikirim kepada Bani Jatimah untuk mengajak mereka untuk masuk Islam. Ketika sampai di tempat Bani Jatimah, kemudian disambut oleh Bani Jatimah. Khalid bin Walid disambut oleh Bani Jatimah. Kemudian Khalid bin Walid berkata kepada Bani Jatimah, ayo masuk Islam. Kemudian Bani Jatimah berkata, kami sudah Muslim, kami sudah Islam. Akhirnya Khalid bin Walid berkata, buang senjata kalian, ayo turun. Akhirnya Bani Jatimah berkata, tidak, demi Allah, kalau kita meletakkan senjata pasti terjadi perang. Kami tidak aman denganmu dan dengan pengikut kalian, dengan pengikutmu, kata Bani Jatimah terhadap Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid mengatakan, kalian tidak akan aman kecuali kalian turun, maksudnya ikut bersama Khalid bin Walid, membuang senjata terus ikut bersama Khalid bin Walid. Akhirnya ya ada sekelompok yang ikut terhadap Khalid bin Walid, turun bersama Khalid bin Walid, yang sekelompok lagi sisanya bercerai-berai. Dalam riwayat yang lain, Khalid bin Walid setelah sampai pada kaum, akhirnya disambut oleh kaum. Kemudian Khalid bin Walid berkata ataupun bertanya kepada kaum itu, bagaimana kalian? Maksudnya, apakah kalian itu muslim atau kafir? Mereka berkata, kita muslim, kita sholat, kita membenarkan Muhammad SAW, kita membangun masjid di halaman kita, dan kita adzan di dalam masjid tersebut. Dalam lafal yang lain, mereka tidak bisa mengatakan aslamna, tapi mengatakan sobatna. Ketika ditanya oleh Khalid bin Walid, bagaimana kalian? Apakah kalian muslim ataupun kafir? Mereka mengatakan sobatna, tidak mengatakan aslamna. Tidak mengatakan saya masuk Islam, tapi mengatakan sobatna. Sobatna itu banyak makna ya. Kalau sobatna itu banyak makna. Bisa jadi sobatna itu keluar dari Islam, bisa jadi seperti itu. Jadi banyak makna. Kemudian Khalid bin Walid berkata, kenapa kalian masih memegang senjata? Akhirnya mereka mengatakan, kita mempunyai permusuhan dengan orang Arab, dengan sebagian kaum dari orang Arab. Kita mempunyai permusuhan. Jadi kita takut kalian itu adalah mereka yang mempunyai permusuhan dengan kita, sehingga kita siap memegang senjata. Khalid bin Walid berkata, letakkan senjata kalian. Akhirnya diletakkan senjatanya. Kemudian Khalid bin Walid berkata,
ayo kalian semua menjadi tawanan kami. Akhirnya Khalid bin Walid memerintahkan sebagian mereka, akhirnya ya sebagiannya diikat dan sebagainya dikembalikan kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya. Ketika waktu sahur, ada yang memanggil dari golongan Khalid, dari kelompoknya Khalid bin Walid. Apabila, kata si pemanggil tadi, apabila kalian memiliki tawanan, bunuhlah saja. Akhirnya Banu Sulaim membunuh tawanan-tawanan yang berada di sisi mereka. Namun Muhajirun dan Ansor tidak membunuh. Kemudian tawanan-tawanan mereka dilepaskan oleh Muhajirun dan Ansor. Kalau Bani Sulaim dibunuh, tapi kalau Muhajirun wal Ansor tidak dibunuh. Ketika kejadian tersebut sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikerjakan oleh Khalid sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inni abra'u ilaika mimma shana'a Khalid. Ya Allah, saya melepas diri dari apa yang dikerjakan oleh Khalid. Sampai Rasulullah mengatakan hal itu 2 kali. Allahumma inni abra'u ilaika mimma shana'a Khalid. Karena Khalid itu tetap menyerang, tetap membunuh orang yang jelas-jelas Muslim, jelas-jelas Islam, tetap dibunuh oleh Khalid bin Walid. Jadi Rasulullah melepas diri apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Waqad yuqalu inna Khalidan fahima annahum qalu dzalika ala sabilil anafati wa adamil inqiyati ila al-islami wa inna ma ankara alaihi salatu wassalamu al-ajalatah wa adamat tathabbuta fi amrihim qabla an ya'lama al-murada min qawlihim sabana fa Khalidun ma'dzurun kaifa wa qad qala alaihi salatu wassalam ni'ma abdillah wa akhul ashirah Khalid ibn al-Walid wa sayfun min suyufillah sallallahu alal kufar wal munafiqin. Dikatakan bahwasanya Khalid kenapa melakukan seperti itu, membunuh ataupun menyerang mereka yang mengatakan Muslim ataupun mengatakan Muslim tapi tidak meletakkan senjata, ya, mengatakan Islam tapi tidak meletakkan senjata, ataupun tidak mengatakan aslamna tapi mengatakan sobakna, sehingga diserang oleh Khalid. Kenapa kok diserang oleh Khalid? Karena Khalid itu menyangka ataupun memahami bahwa perkataan mereka itu sebenarnya mengatakan sobakna itu sebenarnya menentang, itu sombong ataupun keras kepala, artinya tidak tunduk terhadap Islam. Sangkaan Khalid seperti itu, sangkaan Khalid bin Walid, faham Khalid bin Walid seperti itu. Rasulullah mengingkari apa yang diperbuat oleh Khalid karena seakan-akan Khalid bin Walid itu tergesa-gesa, artinya tidak tabayun dulu, tidak klarifikasi dulu, tidak mengetahui apa yang dimaksud sobakna. Tapi Khalid ini diampuni, ditolerir, karena Khalid bin Walid itu sudah dikatakan oleh Rasulullah sebaik-baiknya hamba Allah dan teman kelompok Quraisy, saudara kelompok Quraisy, golongan Quraisy adalah Khalid bin Walid. Yang mana Khalid bin Walid itu adalah
pedang dari pedang-pedangnya Allah yang dihunus untuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Artinya perbuatan Khalid bin Walid ini sudah makdzur. Tapi Khalid bin Walid itu sudah ada instruksi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ni'ma Abdillah wa akhul ashirah Khalid bin Walid wa sayfun min suyufillah sallallahu alal kufari wal munafikin. Kalau orang sekarang bukan Khalid bin Walid yang sehingga makdzur. Meskipun makdzur, Khalid bin Walid pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, saya membebaskan diri kepadamu dari apa yang dikerjakan oleh Khalid. Artinya Rasulullah tidak setuju dengan apa yang diperbuat oleh Khalid. Mengatakan sobatna langsung diserang. Wa kadzalika qissatu Usamah ibn Zaid hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibn hibbihi fi ma rawahu anhu al-Bukhari an Abi Dhibyan qala sami'tu Usamah bin Zaid yaqulu ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Hurafah fasabahna al-qaumu qauma fahazamnahum wa lahiqtu ana wa rajulun minal ansari rajulan minhum falamma ghashainahu qala la ilaha illallah fakaffal ansariyu anhu fata'antuhu birumhi hatta qataltuhu falamma qadimna balagan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Usama aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah qultu kana muta'awwidan fama zala yukarriruha hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawmi. Wa fi riwayatin ukhra anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu ala shaqaqta an qalbihi fata'lamu asadikun am kadhibun qala Usamah la uqatilu ahadan yashhadu an la ilaha illallah. Begitu juga sebagai penolakan terhadap bab ini, yaitu memerangi orang Islam ataupun mencaci maki orang Islam sebagai penolakan terhadap hal itu, yaitu kisahnya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu adalah putranya Zaid. Zaid itu adalah putra angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni putra yang diasuh oleh Rasulullah. Jadi Usamah itu adalah kekasih Rasulullah dan anaknya kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini padahal sudah kekasih Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Dhibyan, bahwasanya Abi Dhibyan berkata, saya mendengar Usamah bin Zaid berkata, saya diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada desa Hurafah. Kemudian saya masuk pagi ke masyarakat Hurafah, kemudian kami menyerang mereka. Artinya Usamah menyerang kaum Hurafah di waktu pagi. Kemudian saya dan satu orang laki-laki dari golongan Ansor mengejar satu laki-laki dari masyarakat Hurafah. Kemudian ketika dikejar sudah dikepung, kemudian orang yang dikejar itu langsung membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya orang Ansor tadi tidak membunuh orang itu karena membaca la ilaha illallah. Sedangkan Usamah
Kata beliau, kata Usama, saya menusuknya dengan tombak saya sampai saya membunuhnya, kata Usama, karena dia kafir meskipun membaca la ilaha illallah meles. Ketika sudah kembali, akhirnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Usama, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Usama berkata, wahai Rasulullah, dia itu berpura-pura, wahai Rasulullah. Dia berpura-pura. Tapi Rasulullah tetap mengulang-ulang pertanyaan tadi. Ya Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Wahai Usama, apakah kamu membunuhnya setelah setelah dia membaca la ilaha illallah? Diulang terus oleh Rasulullah. Akhirnya Usama itu sampai berharap, karena selalu diulang-ulang pertanyaannya oleh Rasulullah, Usama berharap baru masuk Islam. Maksudnya sebelumnya itu belum pernah Islam. Dari saking sungkannya terhadap ataupun segannya terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah tidak setuju apabila ada umat Islam membunuh umat Islam yang lain. Padahal ini sudah kafir. Orang kafir dari penduduk Huroko ya, yang diserang, bahkan setelah dikepung mau dibunuh, ternyata la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi tetap ditusuk dengan tombaknya oleh Usama. Ini tidak disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Wahai Usama, apakah kamu membunuhnya setelah dia membaca la ilaha illallah? Diulang-ulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan mudah untuk mengkafirkan, apalagi menyerang, membunuh orang Islam, yaitu orang yang membaca la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Usama, apakah kamu telah membuka isi hatinya, membedah hatinya, kemudian kamu tahu bahwa dia itu memang jujur mengatakan la ilaha illallah ataupun dusta atau hanya berpura-pura? Apakah kamu pernah sudah membedah, sudah membuka hatinya? Akhirnya Usama berkata, tidak wahai Rasulullah, saya tidak membunuh seorang pun yang bersyahadat, yang bersaksi la ilaha illallah. Jadi selama dia orang Islam, jangan kita perangi, karena memerangi orang Islam itu hukumnya kafir apabila memang menghalalkan darah orang kafir. Kalau tidak menghalalkan darah orang Islam ya, tapi kalau tidak menghalalkan darah orang Islam, membunuh orang Islam itu hukumnya dosa besar hukumnya. Tapi kalau sampai menghalalkan, itu hukumnya kafir. Qad su'ila Ali radhiyallahu anhu 'anil mukhalifina lahu minal firaqi aghfarun hum, qala la innahum minal kufri farru, faqila amunafiqunahum, faqala la innal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila wa haula yadhkuruna Allah katsira, faqila ayyu syai'in hum, qala qaumun asabathumul fitnah fa'amu wa sammu. Pernah Sayyidina Ali ditanya tentang orang-orang yang beda dengan Sayyidina Ali, kelompok-kelompok yang keluar, yang beda dengan Sayyidina Ali, al-mukhalif lahu minal firaq. Ditanya kepada Sayyidina Ali, apakah mereka itu kafir? Sayyidina Ali berkata, tidak.
karena mereka lari dari kekafiran. Mereka Islam, mereka membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi mereka tidak kafir. Orang-orang yang tidak sependapat dengan Sayyidina Ali, ini Sayyidina Ali lah, Sayyidina Ali ini. Apalagi tidak pendapat dengan kamu, langsung dituduh munafik, dituduh musyrik, dituduh kafir. Ini berbeda dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak memvonis dia kafir, karena mereka itu membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ditanya lagi, apakah mereka munafik wahai Sayyidina Ali? Sayyidina Ali berkata, tidak, dia tidak munafik. Munafik itu tidak mengingat kepada Allah kecuali sedikit. Sedangkan mereka selalu mengingat Allah. Itu Sayyidina Ali. Bandingkan ya, itu adalah mukhalifin lahu minal firaq, yaitu orang-orang yang tidak sejalan, yang kontra terhadap Sayyidina Ali. Bukan kafir, bukan munafik. Bukan kafir ya karena mereka masuk Islam, baca syahadat. Bukan munafik karena mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, sholat. Terus mereka masuk golongan mana wahai Sayyidina Ali? Kemudian Sayyidina Ali berkata, mereka adalah kaum yang dikena fitnah sehingga mereka menjadi buta dan tuli. Jadi ini Sayyidina Ali. Kita bersikap dengan sikap siapa? Kalau misalkan sesama muslim kita kafirkan, sesama muslim kita anggap dia munafik. Munafik. Terus kita ikut siapa? Ikut hawa nafsu. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, wal muslimu la yadhunnu fi qalbihi ajalla min kitabillah. Orang muslim tidak menyangka di dalam hatinya sesuatu yang lebih agung daripada Al-Qur'an. Maksudnya tidak mengagungkan hawa nafsunya, tidak mengikuti hawa nafsunya, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti syariat. Jadi kalau kita memang mengagungkan Al-Quran, mengikuti Al-Quran, maka kita jangan mudah memvonis orang lain sebagai kafir ataupun munafik, dan jangan pernah mencaci maki umat Islam. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.